Taufik Bayo. Gua akan bercerita pengalaman gua dengan musisi-musisi yang gua kenal. Penasaran dong? Ikutin ya. Oke, awal cerita dari waktu bisa sampai ke Potlot itu dulu 93, tepat itu ingat banget bulan November 92. Itu waktu itu band aku di Jogja itu Allegro. Itu jadi band pembukaannya Slang waktu tour 92. Itu ingat banget. Waktu itu kita main, ternyata tuh anak-anak Slang itu udah di bawah, ada di tenda gitu, udah di bawah, di belakang stage lah gitu. Yang sempat waktu itu kalau nggak salah ya dari yang dari sekitar dari Sipai itu malah kakak dulu yang sempat naksir, karena waktu itu kan aku mainin lagu GNR, lagu Guns N' Roses kan gitu, banyak kan ya gitu. Malah dia bilang, wah ini asik nih gitaris, dia bilang gitu. Siapa ya? Kayak kayak gini, siapa ya? Nah salah satu panitianya itu muridku yang belajar gitar lah gitu di rumah gitu kan. Mas kenal sama ini nggak? Oh iya ini namanya Mas Taufik mas. Asik nih main gitarnya. Iya mau kenal mas. Mau nggak ya? Gua ajak ke Jakarta. Dia bilang gitu. Wah nggak tahu mas Pai katanya. Namanya temen gue itu Bimo gitu. Wah nggak tahu mas. Coba aja ngomong langsung, dia bilang gitu kan. Wah, ngomong entar soalnya gue kan besok jalan lagi. Ini aja deh katanya. Gue kasih alamat, dia bilang gitu. Alamat tuh alamat Potlot. Nah, selesai akhirnya temanku tuh kan belajar lagi ke rumah. Belajar gitar lagi ke rumah, bawa alamat itu sama tulisan tangan si Pai. Wah, Mas. Wah, asik, Mas. Apaan, Bim? Wah, lu dipuji-puji lu sama anak Slack. Siapa yang muji? Itu kakak sama Mas Pai itu. Seneng sama mainan gitar Mas Taufik. Gue bilang jangan percaya kalau orang Jakarta ngomong kayak gitu. Gue bilang enggak mas, kalau ini dia serius beneran gitu Bimo itu kan. Duh nih si Pai yang sampai ngasih alamat tuh Mas Taufik suruh ke Jakarta. Wah yang bener lo Bim. Iya nih tulisan Pai ini katanya depan saya nulis, dia bilang gitu. Mas saya tulisan Pai jelek amat sih, gue bilang gitu ketawa. Ya nggak tahu mas, pokoknya ini tulisan Pai, pokoknya dia nawarin mau nggak ke Jakarta, dia bilang gitu. Kalau mau Mas suruh ngubungin dia, dia bilang gitu. Oh masa sih, gue bilang itu serius nih Bim, serius mas, dia nawarin benar, dia bilang. Wah, dia bilang gue nggak yakin waktu itu. Masa sih, gue pikir nggak yakin. Memang juga gue juga ya memang nggak yakin kalau ini diajakan bener serius gitu loh. Serius nggak sih, cuma mikir-mikirnya masih panjang gitu. Jadi gue nyantai ya, lagi sesenangnya mabok om Jawa itu. Lagi sesenangnya ngobat gitu. Mau ngapain, dari kepentok tuh bulan Februari 93 tuh kepentok. Ingat banget, kenapa? Waktu itu kan kita Allegro itu bandku di Jogja itu gak rekaman. Udah satu lagu, nah ada 3 lagu. Cuma manajer kita tuh kepentok di dana. Stuck di situ. Udah, gue mau ngapain ya di Jogja nih? Udah suntuk banget. Main cover ini itu segala macam. Ya udah, larinya cuma ke situ lagi. Obat capek ini. Tiba-tiba nggak tahu nih hati kayak ngerakin. Coba deh itu. Iseng telepon ke Potlot. Zaman itu kan masih zaman wartel. Itu order komunikasi. Cobain tuh siang tuh. Telepon ke Potlot itu. Bilang, "Halo? Ya. Bisa bicara dengan Pai?" "Ya, saya sendiri. Dari siapa nih?" "Oh, ini Pai, dari Opik Pai." "Opik mana?" "Opik Jogja." Lu terus iya belum gak habis ngomong. Dia langsung nyaut iya tuh gua dari gua tuh. "Lu serius nawarin gua untuk ke Jakarta?" Dia bilang gitu. "Iya, serius, tapi gua nggak janji lu enak." Dia bilang gitu. Maksudnya? Ya maksudnya lo, gua janji lo bisa Jakarta, oke, tapi kita ngegembel dulu, dia bilang gitu. Oh siap, gue bilang oke deh, gue bilang gitu. Siapa takut, gue bilang gitu kan, mau ngegembel mah kita udah biasa, susah, gue pikirin. Di Jogja juga udah susah, soalnya ya santai aja. Jadi gue bawa apa nih, kapan berangkat? Selalu mau berangkat kapan? Besok gue berangkat deh, gue tantang gitu kan.
sama Pai. Oke, gue tungguin ya katanya. Bener, besok gue langsung berangkat. Itu gue pamit, sore gue pamit sama abang gue, om gue segala macam. Gue besok mau ke Jakarta, padahal tiket belum beli. Tiket kereta belum beli. Nembak aja udah, temenin sama teman gue tuh. Ada teman gue tuh, ada Basuki, teman sekolah SMA tuh. Satu band juga. Dan ternyata dia nyampe tuh ke Potlot. Sampai ke Potlot tuh Pai nggak ada. Pai tuh lagi sibuk, lagi ngerjain albumnya Andi. Dan dia seminggu sekali, kan biasanya kan tadi gue bilang, seminggu sekali dia tuh kadang baru balik ke rumah, dan kadang balik ke Potlot itu cuma mampir doang sebentar, terus balik lagi ke studio gitu kan. Itu pun kalau pas dari rumah gitu. Cengung aja 3 hari. Sudah sampai sono ditanyain sama Bang Denny tuh, Bang Denny manajernya Slang tuh. Sama ada Jeber, ada kru juga tuh, krunya Pai itu yang gitar. Oh, dari Jogja? Iya, dari Jogja. Siapa yang suruh? Si Pai di sini. Oh, iya. Udah nongkrong di depan kantor, mau ngapain kita nggak tahu. Suntuk aja berdua. Udah mau ngomong kan, lapar ada sore bilang gitu. Mbak Mimi lagi depan, kayak duitnya kan terbatas gitu. Warteg paling balik lagi nongkrong lagi. Lihat anak-anak pendatang, anak Potlot yang lain yang nongkrong gitu, ya karena itu komunitas mereka kan. Udah gue berdua ngeliatin anak itu aja, lagi asik main gitaran. Karena mereka main lagu-lagu Pearl Jam, lagu Nirvana, gue cuma bisa nonton aja ngeliatin. Ya nggak kenal, belum kenal waktu mereka Boris, ada si Dade pada mainin lagu-lagu itu kan, mereka nongkrong lagu Pearl Jam gitu kan. Ternyata anak-anak Potlot itu banyak suka Pearl Jam kan gitu. Gue nggak tahu. Padahal aku tahu lagunya, tapi belum bisa gabung ya, karena nggak kenal kan. Udah sampai sore sama malam gue bingung mau tidur di mana nih. Sampai Bang Denny tuh bilang, oh ini Pak belum sini nih, dia bilang gitu. Ini Mas, nanti kalau mau tidur aja tuh di belakang. Di belakang tuh ada barak 3 katanya, dia bilang gitu. Terserah lu mau tidur di mana aja. Oh iya Pak, bilang gitu. Ya juga ya. Wah, gue lihat banyak barang anak-anak kan, anak-anak juga pada tidur sini semua. Oh jadi agak ya masih malu ya, namanya juga dari Jogja kan, baru dari kampung lah gitu, masih malu kayak gitu-gitu kan. Bilang, Pak ada tempat lain ya Pak ya? Maksudnya malu saya kalau di belakang, mau bilang gitu. Anak rame ini. Ya kalau mau paling di gudang, katanya. Gudang mana? Di gudangnya itu alat-alat Slang gitu kalau mau, tapi kecil katanya. Dia sini, ini diantarin sama dia tuh, dibukain. Memang gudangnya tuh kecil deh, paling tuh 1 kali 1,5. Itu pun sudah ada alat drumnya si Bim Bim tumpuk. Ya cuma paling 1 meter itu. Ya udah, gue selonjoran, teman gue duduk. Kalau tidur ada gantian di gudangnya itu. Itu 3 hari, selama 3 hari gue begitu. Tapi setiap siang nongkrong di Potlot, walaupun nggak kenal sama yang lain-lain tuh nggak kenal, cuma nongkrong aja. Berharap Pai datang gitu, karena kan nggak tahu kita mau menemuin siapa lagi, mau ngobrol sama siapa kita nggak tahu, belum ada yang kenal. Yang tadinya kenal di Jogja waktu acara tour itu, mereka selalu di sini ya, dari Jogja iya. Udah begitu dong, saya lo nggak ngomong gimana kabarnya, nggak kayak waktu selama mereka di Jogja saya nya oke banget gitu loh gitu kan, beda lah basa-basinya gitu loh. Oh gini ya, oh anak Jakarta ya nanti gitu. Ya udah, jadi bukannya apa, jadi kita tuh bukan dibikin minder malah gitu, justru malah jadi nggak enakan gitu ya. Oh, nongkrong lagi, balik lagi ke gudang. Suntuk ngapain, Pai nggak nongol-nongol. Pas hari ketiga tuh baru Pai datang tuh. Itu pun kalau dia nggak dikasih tahu sama kru gitar dia si Jeber, dia nggak tahu kalau gue di belakang. Pas dia ngomong kalau panjang lebar sana, baru dia Ber, Pai, itu ada teman lo dari Jogja datang tuh. Siapa? Oh iya, udah datang nih. Udah di gudang. Ngapa nih ditaruh di gudang? Kata Pai. Gak tahu dia mau tidur di gudang katanya. Oh iya sini. Ya dia, gue dijemput sama Pai sama si Jeber itu. Wah, udah biasa bla 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 bla. Akhirnya dari gitar gua, baju gua tuh si Jeber yang ngangkatin, bukan gua. Maklum kan dia kan kru, jadi kan dia ngangkatin. Kok jadi gua bareng gua diangkatin dia ulah. Ya, maklum lah, sono kan dia bos, masih big bossnya, di bos batu di Slang gitu kan. Diangkatin udah.
ngobrol sebentar, udah gue sama teman gue itu dibawa sama Pai ke studio namanya Triple M gitu. Triple M itu ternyata di situ juga sudah ada Thomas, ada si Ronald, ada almarhum Andi Liani, Baron gitu. Baron masa itu tengah malam dia baru datang ke Baron. Udah ngobrol-ngobrol, kenalan biasa, dan udah nggak garap ya Andi, dengerin caranya Pai rekaman gimana gitu. Gitu. Ya kita duduk manis saja, masih dengerin. Pernah dulu rekaman di Jogja yang tadi aku bilang tadi kan, band aku di Jogja itu kan beda rekaman sama di yang beneran di Jakarta kan beda, prosesnya ternyata agak beda. Udah ngeliatin aja Pai rekaman, ya rekaman. Lihat Thomas ngisi bass, Ronald main ngisi drum, asik juga ya. Itu pertama. Terus sampai berapa hari kemudian baru tuh balik ke Potlot, baru balik ke rumah Pai. Itu kan biasa Pai itu pasti ngambil jadwal itu shiftnya pasti sore sampai malam, kadang sampai pagi gitu malah. Jadi pagi itu baru jalan jam 5 jam 6 itu baru balik tuh dari studio, jalan ke rumah. Sampai ke rumahku juga pikir tidur, kagak, masih main gitar lagi. Sampai rumah itu ntar jam 8 jam 9 pagi baru tidur. Jadi jangan mengharap gitu sampai ke rumah itu bisa langsung tidur. Tar dulu, main gitar dulu katanya. Ngejam sama dia. Nah, kita kan malu masih. Bapak itu masih Lenteng Agung ngontrak tuh di Gang Waru ya. Gang Waru. Wah, masih ingat. Malah lu ingatan gua aja tadi. Rumah gue deket situ. Oh iya? Iya. Wah, dekat banget itu Gang Waru tuh, masih ngontrak dia. Itu udah paling sehari 2 hari di rumah, berangkat lagi. Nah, berangkat tuh pasti mampir ke Potlot. Sebelum ke studio itu pasti ke Potlot dulu mampir. Mau itu ngapain kayak, walau mau sekedar basa-basi ya pasti ada di situ. Sampai jadwalnya Triple M itu sore baru kita jalan. Jadi boleh dikatakan di Potlot itu buat persinggahan. Buat persinggahan doang, buat mampir kita mau kemana-mana. Walaupun sebenarnya base camp itu di situ di Potlot. Akhirnya aku dengan adanya di situ udah lama. Saya berapa bulan itu, 2 bulan atau 3 bulan ya salah di rumah Pai. Mereka tur lagi, tur Sumatera, Slang tur Sumatera. Gua kan bingung, mau balik ke rumah Pai kan kagak enak, kagak ada Painya. Mau di Potlot kagak enak juga, sepi juga, anak slangnya pada kabur, pada tur. Tadi kan ada jadah-jadahnya doang yang kru-krunya bertinggal beberapa orang yang nggak ngikut. Oh jadi kagak enak kan? Gua ngapain ya? Ya gue balik dulu ke Jogja, ngurus cuti ceritanya, cuti kuliah. Dari situ kuliah, terus akhirnya gue balik kampung gitu, balik ke Tungkal itu kan, kampung saya tuh. Sampai akhirnya lihat ini udah beres nih kali tur nih. Waktu itu kan belum ada HP, masih wartel kan, zaman itu kan susah gitu kan untuk berhubungan, untuk komunikasi. Akhirnya aku balik ke Jakarta, bingung mau kemana lagi nih. Ternyata pas sampai Potlot masih sepi. Pertanyaan belum pada pulang orang tur selainnya. Wah udah deh, kemana ya? Nah waktu itu ada teman satu pemain drum anak Jambi waktu itu, nawarin dia tinggal di Bogor. Namanya Kamal tuh waktu itu. Entah gimana ceritanya aku sama Kamal itu, ya ada orang jingle iklan, butuh jasa gua waktu itu untuk ngisi produk, salah satu produk rokok gitu. Itu dia mau ngetes, bagus nggak sih? Iya, waktu itu aku belum pernah rekaman tuh, itu belum rekaman Andi, belum, masih jingle dulu. Ternyata tuh orang cocok. Ya aku karena Pai belum balik, aku tinggal di studio itu. Di studio Tebet itu apa ya namanya? Studio jingle tuh lupa aku. Di Tebet. Akhirnya aku tinggal di situ tuh ada semingguan kali. Mas, aku ini terus aja aku nomaden nih, kenapa? Bukan tinggal sama Pai lagi tur, bilang gitu. Jadi aku nggak mau balik ke rumah dia, nggak enak aku bilang gitu. Ya udah lu bisa tinggal di sini, tapi tidur di atas ya sama Kobe, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Penting kamu bisa tempat tidur, gue bilang gitu. Gue nyuci piring juga nggak apa-apa sih, gue bilang gitu. Oh jangan katanya, lu kan teman gue, jangan, gue bilang gitu. Lu mau makan minta aja makan depan tuh, dia bilang gitu. Nanti gue yang bayar, gue bilang gitu. Ya sama semingguan kita nggak enak juga. Studio tempat orang itu juga baru kenal, alhamdulillahnya baik tuh orang gitu loh, sama saya kamu aku percaya. Saya di sana itu malah nyuci piring. Sampai bosnya tuh tahu, dimarahin. Gimana sih? Siapa kok mau nyuci piring? Nggak tahu Pak, dia yang mau.
nggak apa-apa Mas Ri, gue bilang ini saya mau kok, gue bilang enggak, jangan, bilang itu sudah tugas dia, jangan ya, seperti itulah, saking baiknya tuh orang-orang itu. Itu akhirnya begitu udah apa yang nggak tahu, akhirnya aku balik lagi tuh Potlot. Suntuk udah seminggu kan gak enak di situ kan. Nah coba ke Potlot lagi ya, naik bus itu dari Tebet kan itu nggak deket, nggak jauh tuh. Yang lihat, wah udah rame nih, yang udah pulang nih kayak ini. Mau tanya, lu Pai mana? Oh pulang ke rumah Pi katanya. Udah pulang. Oh ya deh, gua ngelamar situ, ngobrol-ngobrol bentar, basa-basi sama anak. Gua cabut tuh ke rumah Pai itu. Doi lagi tidur dong. Doi lagi tidur capek gitu. Weh, kemana aja lu? Lu yang kemana? Gua udah di sini udah seminggu, gua bilang gitu, gua tidur di sono no. Gua bilang, tawa dia, gua terus tadi. Kenapa nggak balik ke rumah? Ya nggak enak lah apa? Gua bilang kalau nggak ada rumah, gua bilang. Nggak apa-apa, mak rumah dia bilang. Udah intinya gue nggak enak gue. Udah cita dia baru mulai gitu, malah dia nawarin, Pik, lo bantuin Opi mau nggak? Bantuin apa nih? Ya bantuin Opinya off air, dan gitu. Bantuin off air, manggung iya. Jadi gitarisnya Opi mau nggak? Ya mau aja, kalau orang job siapa yang mau nolak, gue bilang gitu. Hayu aja Pak. Ya udah, berarti lo mau ya? Ya dia tidur lagi tuh, udah ngomong gitu doang, gue akhirnya tidur. Itu sorenya baru jalan tuh sama dia Potlot. Ternyata di situ kok ada tenda, dia pasang tenda kan, rame kan orang. Ternyata itu ulang tahun Slang ke-10. Gua kagak tahu ada tenda, ada panggung kan. Pagi itu gua nggak ada, soalnya pagi belum ada. Tadi pagi masih sepi-sepi aja, memang udah rame orang gitu anak-anak kan. Cuman nggak ada yang ngomong kalau hari itu ulang tahun Slang ke-10, nggak ada yang ngomong. Gue main cabut aja udah ke rumah Pai. Pas sore gitu udah ramai orang. Acara udah mulai di situ, melihat anak-anak kudu, ada si Eed, ada si Edo tuh masalah kudu tuh lengkap tuh sama si Opi itu. Waktu itu akhirnya ada sesi jamming. Nah jamming ini di sini nih awalnya. Boleh dikatakan awal karir gua di situlah, di Potlot tuh di situ gitu loh. Pas udah Pai main dan bla 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 sama anak Potlot, Pai manggil gua. Opik buat sebelum naik. Siapa nih? Opik itu. Gua ngumpet. Gua bukan jangan no. Jangan. Opik sebelum naik ke panggung gitu Pai. Gua ngumpet ditarik anak-anak, naik main lo katanya. Mau nggak mau dong. Udah. Oh gila lo ngerjain gue apa ya? Udah men, lagu apa ya? Lagu kuncin kita ya biasa bilangnya. Lagu Ju Satriani. Yang mana? Lagu Ju Satriani itu Always With Me sama baik. Bukan apa lagu lagu Friends kalau nggak salah itu. Kalau jangan apa dulu. Udah pertama tuh gue mainin lagu. Oh ini Crashing Day, bukan itu. Crashing Day sama Always With Me, Always With You Ju Satriani. Pertama aku main itu lagu biasa, gua nyetem ya, gua main. Gua mau ngerjain gua lo, gua bilang gitu. Udah main gitu. Main ceng. Yang drum satu waktu si siapa? Ganes apa Ciling ya lupa aku. Yang main bass waktu itu si kok nggak Dade si Edmond, lupa main bass. Udah nih, wah tuh alhamdulillah tuh sambutannya luar biasa tuh. Itu sampai bunda itu senang, anak-anak wah gila, baru anak-anak baru tahu ngeliat skill gua tuh itu gitu. Kan nggak ada yang main ngulik main Ju Satriani itu nggak ada waktu itu. Selain gua sama Pai, yang main itu Ju Satriani apalagi ngejam saat itu kan sama dia. Udah tepuk tangan, ditambah lagi sama begitu Always With You, tuh bunda naik langsung nyalamin gua. Kirain lo main gitu, udah bunda. Ya, gua kan waktu itu dengan polosnya gua kan nggak tahu maksudnya bundanya apa gitu loh. Nyalamin gua, wah keren. Opi sampai naik ke panggung nyalamin gua. Wah, Pip, lu bantuin gua ya. Bantuin apa? Ya bantuin gua off air manggung sih. Siap, ntar jadwalnya Rustam yang ngurus. Waktu itu Rustam yang jadi manajernya masih Slang, di Potlot tuh masih Rustam. Yang manajer bosnya kan si Mas Bang Denny itu. Udah tuh nanti diatur jadwal, itu latihan.
Akhirnya sampai aku ngisi di albumnya Andilian itu juga almarhum, itu ada 4 lagu atau 5 lagu ya, dari instrumen terus sampai lagu sakau dan lagu apa yang lain-lain, itu ada beberapa lagi, 4 lagu 5 lagu lah itu. Dan di situ juga kenal juga Ezra, di situ ada si Ace Sahara gitu. Akhirnya di satu album itu ada 4 gitaris pokoknya. Pai, gua, Ezra, Ace gitu. Tapi yang khusus di instrumen itu 4 gitaris ada, semuanya ada satu lagu. Yang ada satu lagunya cuman aku sama Pai, ada yang satunya aku sama Ezra. Itu ada yang di pokoknya Pai itu lagunya Pai semua itu. Iya, membiarkan cinta antara kita itu. Di album itu. Itu keren-keren tuh sebenarnya album itu sebenarnya. Lagunya itu luar biasa tuh Pai mainnya. Gue ngeliat Pai, sosok yang Pai, dia seorang yang tulus lah buat gue tuh. Dia mau menjadi gitaris juga. Dia tuh orangnya nggak basa-basi sih ya. Kalau bilang asik nggak, kalau dibilang enggak ya memang enggak. Menurut dia pas paling enggak, menurut feeling gue ya memang nggak asik tuh, mau ngapain, masa gue bilang asik. Dia nggak bisa kayak gitu orangnya. Artinya nggak bisa basa-basi, wah asik loh, enggak, padahal memang jelek mainnya gitu loh. Tapi kalau dia menurut dia gua jelek, menurut dia jelek, dia nggak ngomong, ya main gitu aja, masih banyak pelajar, paling gitu. Tapi dia nggak ngomong kayak gitu, udah, padahal jelek main, tapi masih gitu, wah bagus mainnya, nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi kalau sudah dia resep banget main, wah dia itu yang menurut feeling dia dipuji pasti dipuji abis. Yang artinya yang respect banget sama, yang cocok banget sama dia itu pasti dibawa. Dan Pai itu begitu, dia nolong itu tulus. Dia itu orang yang paling ikhlas, yang paling gua tahu itu nolong si Pai itu. Sama teman-teman siapapun dia itu nolong ikhlas, nggak pernah perhitungan atau apapun. Itu makanya kalau gua itu sih sekarang tuh yang gua anggap paling besar buat hidup gua tuh ya Pai, dalam hidup gua tuh. Dia ngenalin gua dari dunia musik, berkarir segala macam, kenalin gua kesana kemari, sampai saat waktu itu gua dipeluk sama dia, gua bangga sama lu, Pi. Udah apa, Pai? Karena waktu itu kan dua dikenalnya sama Ranger, dari Yoni Dores, Dedi Dores, dan siapapun sampai dari Nur, bla bla bla, banyak lah gitu yang gua ngisi itu. Dan kelakuan nggak macem-macem gitu. Dan isian gitar gua juga alhamdulillah cocok lah di telinga mereka gitu, yang si arranger gitu, enggak ya, artinya nggak ada yang jelek lah gitu menurut pandangan mereka. Dan ternyata si Pai itu monitor kelakuan gua, anaknya gimana, baik sih, asik. Nah lu sebagai orang yang bawa kan paling nggak kan lu bangga juga, oh iya alhamdulillah lu bisa jaga nama gua. Ternyata itu tuh diam-diam dia monitor, berarti kan selama ini kan di monitor gua, berarti kan walaupun gua nggak tahu. Lu bangga malu Pi, gitu kan, kenapa ya? Lu bisa jaga nama gua, maksudnya bisa? Enggak, gua nanya ke semua yang arranger ini, ya intinya lo baik lah, nggak aneh-aneh kelakuan lo. Oh iya makasih Pak. Ya kayak enggak, lu sebagai teman lu udah kayak saudara lah sama gua, sampai udah ngomong kayak gitu. Yang mau tidur di rumah dia seranjang gimana sih, udah kayak adik gitu, ngejam. Kalau kayak Thomas, Ronald kan memang tidur di situ, tapi yang kadang kan pulang. Thomas sekarang pulang ke Bandung. Kalau ada proyek doang nanti balik lagi ke Jakarta. Si Ronald juga begitu. Kalau Baron apalagi, Baron memang susah sekali nongkrong. Ezra juga. Artinya mereka masih pulang ke rumah. Kalau gua kan nggak, tinggalnya di situ. Sama apa itu ada 2 tahunan gua tinggal di rumah dia di Lenteng Agung. Sampai akhirnya dia bikin rumah yang di Citayam. Waktu itu lagi parah-parahnya soalnya, lagi parah-parahnya narkoba itu. Dan gua nggak mau, karena apa? Yang di lingkungan dia, yang teman-teman dia semua kena semua soalnya. Dan yang diajak ke rumah dia tuh kena semua. Kena make juga atau tukang pakau semua. Dan itu yang gua ngindar gitu loh. Karena waktu itu gua sempat kena, cuman karena gua nggak pengen ketularan sampai parah, gua ngindar. Akhirnya gua nggak nongkrong, gua nggak balik-balik ke rumah. Sampai gua ditanyain sama emaknya, kenapa Topik nggak boleh balik? Padahal cuma ngindarin itu doang gitu loh. Antara 96 97, pokoknya abis tur Mas Leng 95,
itu udah gue mulai nyingkir tuh, artinya menyingkir tuh menghilang dari peredaran potlot. Gue udah mulai ngurangin karena gue ngeliat tuh kondisi saat itu parah. Itu karena gue ngeliat tuh udah parah itu. Selama tur itu aja wah kelihatan, itu udah kayak kalau sudah barang itu datang udah kayak orang ayam di rebutan nasi aja itu. Kalau gue ngeliat, aduh masya Allah. Akhirnya gue nggak kena, jadi kenal. Sekarang seminggu di hotel. Berangkat Senin nih, mainnya kan malam minggu. Berarti kan jaraknya seminggu, mainnya kan mau malam minggu kan. Itu di hotel mau ngapain? Suntuk ketemu orang itu lagi, makan tidur. Nah tidurnya sama siapa? Nah gue kan tidur sama Pai juga, sama Indra. Walaupun gue sekarang kemarin masa waktu itu sama siapa ya? Apa nggak Boris apa siapa? Gue lupa. Akhirnya gue lebih sering ke kamar Indra sama Painya. Karena ngeliat mereka gini, gitu kan. Lama-lama kan gue kena juga akhirnya. Mau nggak mau, lu enak mah nasihatin doang kan. Lu kan nggak pernah ngerasain sakau. Iya kan Pai, gue bilang gitu. Ini kan pesan juga dari mama juga. Iya, ngerti. Ya nggak salah sih mereka ngomong gitu. Kenapa? Memang gue nggak pernah ngalamin itu. Gitu. Coba lo ngalamin, pasti lo beda pendapat lo. Ya, ntar mau pakai nggak? Agak. Ntar kalau gue mau, gue tuh minta, gue bilang gitu. Kalau begitu, udah, gue udah jadi penonton aja sekarang dah, gue bilangnya. Udah tuh, pakai aja biasa gitu. Itu selama tur loh, sebulan. Kan lo pasti kena. Mustahil sing namanya satu kamar sebulan lagi nggak mungkin nggak kena. Gue hari keberapa itu ya? Itu hari pertama. Yang pertama itu aja di Jogja. Seminggu pertama tuh gue masih bisa bertahan. Yang kedua jebol. Nggak mau. Walaupun nggak sesering separah mereka, tapi gue kena walaupun cuma sekali, 2 kali. Lama-lama makin rutin. Makin sini makin rutin sebulan. Akhirnya yang ngalamin akhirnya pas sampai di Malang itu minggu ketiga salah aku minggu ketiga terakhir kan Bali tuh. Minggu ketiga itu gue ngalamin sakau itu. Badan gue kagak enak. Kampret gue lagi. Sumpah itu. Ini malam minggu main gue cuma sakit. Kok meriang badan gue ya? Gue bilang gitu. Selimutan aja. Gue nggak mau ke kamar Pai. Nggak mau ke kamar Indah sama Pai, gue nggak mau. Gue di kamar aja deh. Meringkul lagi pokoknya selimutan. Nah mungkin anak 2 mungkin tadi nih Ope kemana kagak nongol, ada di kamarnya kata kan. Masuk lagi pertama sama Pai, masuk kamar gua. Apa lo? Demam Pai. Masa sih demam? Iya pegang. Udah panas lah ya, udah beli obat belum sih, kayaknya ntar paling si Oce ntar nyari obat lagi itu. Indra dong datang, Indra masuk. Ngapain lu tiduran kata. Demam Bra kata si Pai. Demam apa sakau? Demam apa sakau? Gue inget banget tuh telinga gue tuh. Demam gue bilang gitu. Gak percaya gue kata Indra, dipegangnya gue. Kagak mah, lu sakau bukan demam. Kampret kata si Indra. Gue demam nih. Demam dah, si Pai itu berusaha untuk meyakinkan Indra juga kalau gue itu demam. Enggak, gue nggak yakin kalau dia demam Pai. Taruh nih, dimasuk ke kamar dia ngambil tok. Goblok, lu ceritain ini semua ya. Dia bakar tuh, nih batu katanya. Jangan dibuang asapnya ya, tahan dulu. Nanti gue bilang buka apa keluarin. Ya. Coba tahan. Itu gua ngerasain apa? Seger. Anjir gua. Udah buang. Gimana? Ya sih enakan. Kayak lagi deh, coba. Pandai kayak lagi tuh. Tahan, buang. Oh. Enak, seger. Sakau. Astagfirullah. Begini rasanya. Memang beda sih, emang gak enak tulang itu bikinnya. Tulang-tulang itu gimana ya? Kayak demam orang meriang, cuman begini tuh apa ya rasanya? Aneh gitu loh badan. Lu sakau bukan demam kata Indra. Masya Allah, itu baru ngerasain bener. Pantesin deh orang-orang yang kena utau itu susah berhenti itu karena itu yang mereka nggak mau tuh sakit gitu loh. Ngilu di badan itu nggak enak, ngilu gimana? Gregesnya aneh gitu loh.
bukan ngereges kayak orang itu masuk angin, kayak kerokan atau ini hilang, itu kagak. Bang biasa gue telan apa nuasep apa obat itu warung 1-2 biasanya bisa sembuh, ini kagak hilang. Ini apa ya gue? Dia dihantam itu sama Indra. Lu sakal. Gue ngakak itu sumpah ketawa. Anjrit gue lagi tuh gini rasanya sakal. Akhirnya kena itu bilang itu jebol tuh. Ya udah sampai itu di Malang itu itu iya di Surabaya dulu satu. Kita di Surabaya dulu tuh. Masih di Surabaya tuh kita pada si Yoyo Padi. Yoyo kan waktu itu kan main sama Imanes. Anak-anak ke Malang, kita dulu masih Yoyo. Sama itu. Aku tuh pakai terus tapi nggak segila mereka gitu. Nah itu disitulah aku dengar tuh berita almarhum Andi tuh meninggal. Kita lagi enak tuh tidur, begadang malam wes. Semalam mah udah makau aja itu udah. Nggak ada cerita, tidur tuh sebentar paling. Itu juga ada telepon bangun dari keluarga si Yoyo, ada telepon katanya. Siapa? Dari Imanes katanya. Imanes ngapain tuh pagi-pagi? Udah gua angkat. Rik, Pai mana? Silai. Masih tidur man, kenapa? Yuk bangunin, bangun kenapa? Ada kabar buruk nih katanya. Kabar apaan sih? Kan anak kan udah di Malang tuh. Gua dapat telepon dari Jakarta katanya. Si Andi meninggal. Andi siapa? Andi meninggal. Bener man, gak bercanda lo. Gua serius nih di kos lo. Tapi dia begitu marah sama gua itu. Serius nih man. Baru kemarin gua ketemu Andi, gak mungkin banget. Dia meninggal nih pagi katanya. Gua dikabarin katanya, tolong bangun si Lai. Gua diem tuh. Masa sih? Udah gua bangun si Pai. Ada telepon dari mana? Di si mana? Udah angkat tuh. Gua diem tuh. Gak mau ngomong sama Pai. Pai 5 tuh ngomong aman ini bla 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 bla. Pai itu nangis langsung di telepon. Kayak gimana ya? Antara gua tuh dibilang baru bangun atau harus kena dulu, gua nggak tahu dah. Atau kaget dengan berita itu. Gua cuma bengong. Gua ngapain ya? Dibilang gua mikir juga enggak, pokoknya kosong aja. Setelah mendengar berita itu, atau ya jalan yuk kata Pai. Mana? Muter-muter aja. Udah bawa mobil Yoyo tuh. Di jalan tuh gua berdua muter-muter di Surabaya, nggak tahu kemana. Nggak tahu mau kemana tuh nggak jelas. Yang jelas Pai bawa aja mobil muter entah kemana aja. Diem aja. Sama-sama diem. Gua nggak ngomong, dia nggak ngomong. Tiba-tiba nangis. Doi. Andi. Kenapa lo? Udah gua bilangin kalau bawa mobil tuh jangan. Kalau Andi kan tahu sendiri kalau bawa mobilnya, karena gua tahu sendiri Andi kalau bawa mobil gila. Wow, wis pokoknya nggak betah, diem nanti nggak betah pelan gitu loh. Jalan macet aja masih begini. Sama tuh Ezra tuh, ini sama tuh Ezra tuh bawa mobilnya sama. Itu zigzag macet padahal wis apalagi jalan kosong, kenceng pokoknya kayak gitulah gitu. Dan Andi nggak begitu bawa mobilnya gitu. Gue bilang jangan bohong, ya itu Pai yang sesalin. Enggak lah, aku bilang orang nggak ada, mau diapain lagi? Udah umurnya kali Pai bisa nangis tuh di mobil tuh, gue berdua tuh inget banget tuh. Dan gue nggak tahu kita mau kemana itu, pokoknya muter-muter aja Surabaya, nggak ada tujuan. Cuci muka juga enggak. Udah, abis Pai nangis, gue yang nangis. Gue akhirnya sedih juga gitu kalau inget si Andi itu, nangis juga gue akhirnya itu kan. Akhirnya balik lagi ke rumah Yoyo. Siangnya kita balik ke Malang. Nah di Malang itu bukannya malah tambah apa, malah tambah parah. Akhirnya pas sampai terakhir di Bali udah parah-parahnya. Gue udah niatin, wah ini gila nih gue bilang. Kalau gue mampir ke Potlot lagi nih, di Potlot lagi bisa kelar gue nih, gue bilang bisa mati di sini nih gue bilang. Saat itu aku berpikir gitu ya. Akhirnya gue mutusin gimana caranya, lebih baik gue ngilang dulu deh. Ngilang dari Potlot, dan ngilang dari Pai dulu. Nah, alhamdulillahnya lagi waktu itu memang kebetulan lagi gue sama si dihubungin sama Mas Reddy Nur tuh ranger kan gitu. Lagi banyak project kan juga dia. Nah itu tuh karena banyak kayak project ngisi lagu gitar gitu. Akhirnya gue banyak tinggal di rumah dia, nginep
Tapi gue nggak balik seminggu 2 minggu. Paling nyariin gue kemana nih anak gitu. Oh dulu kan masih pakai pager tuh. Ya itu. Di mana nih nggak pernah gue nyautin dulu. Ya deh berapa kali dia marah dia. Nanya gue nggak balik. Gue bilang gue lagi di Partai Dinur Pak. Lagi banyak kerjaan nih, gue bilang gitu. Sorry gue nggak balik dulu ke rumah. Padahal sebenarnya gue masih ngindarin itu juga. Ngindarin gue ke potlot yang makin parah. Ngindarin gue banyak ketemu dia juga. Karena kan lagi parah-parahnya tuh si Pai itu. Gue ngindarin itu daripada gue kecebur abis dan bisa mati. Mendingan gue ngindar deh. Kunci cuma itu kok, bukan karantina. Padahal yang nama tingin tuh ada. Padahal ada teman datang tengah malam datang ke studio kayak gitu. Jam 2, jam 3 itu datang. Nah, pakau bareng. Tapi abis itu gue nggak pernah pikirin. Yang susah tuh kan abis make teman cabur kita mikirin itu barang nggak ada. Nah itu yang bikin kacau itu. Kalau gue nggak pernah gue pikirin. Ada kegiatan apa kayak main gitar atau apa, karena apa kayak gitu kan nggak boleh kita bergaul sama orang itu lagi. Lu mau berhenti bergaul sama itu kena lagi pasti kena. Walaupun sudah seminggu sebulan lu berhenti, ketemunya itu lagi balik lagi lu kena. Kalau lu nggak bisa antisipasi itu, kalau itu kecuali niat lu nggak mau pakai bisa. Tapi kalau sudah ketemu lihat barang lu, apalagi gretong, embat juga pasti. Gitu gue dulu gitu sama. Jadi gue ngindar itu lama tuh, sampai akhirnya gue bilang, oke Pai, gue Pai marah tuh, sini dong, udah ini dong, belagu banget sih, nggak pernah ke potlot lagi. Iya, gue kesana deh, gue bilang, gue kesana dong, nongol potlingnya banget tuh malam lah, bahas habis sisa jam 8 gitu lah, belagu, belum nih, ada di gue pegang, kenapa? Aduh lo itu kan, makanya gue malas nongol kesini tuh itu lo, gue bilang gitu, tawa-tawa aja dia, gue bingung ntar gue balikin, ya kasih. Kalau gue sama dia kan nggak bisa, kalau nggak bilang nggak bisa, dia aku kasih, hilang, langsung hilang deh, cabut, pakal nggak tahu gimana, belinya nggak tahu di mana, gue bingung tuh, aduh, mau ngapain ya, jadi gue balik lagi ke Mas Dedi, ya, gue bilang mau ngapain? Basa-basi bentar sama, wih, mana lu? Iya, ngobrol sebentar, keluar lagi, langsung balik loh, baik nggak ada, poin balik rumah dia, ceritain sama teman-temannya, ya ada beberapa orang gitu, jadi kan itu udah nggak peduli, cuman gitu doang dia butuh, waktu itu karena lagi butuh juga, ya pas lagi kebetulan gua juga lagi megang duit, udah gua kasih, dicabut, nggak gitu kan itu cuma sesaat doang. Jadi kunci cuma satu, ya kalau nggak gitu hindarinya cuma satu, jangan masuk ke lingkungan itu. Cuma lo siap-siap hilang pergaulan, cuma intinya itu kok. Nah kayak selain itu berapa kali tuh karantina, berapa kali rehab katanya untuk pemulihan ini, tetap balik lagi. Kenapa? Rasa pengen itu yang susah dikendaliin. Belum ada obatnya waktu itu kan. Itu aja gue dari tahun 95 itu gue nggak nongol, gue udah kemana-mana, udah akhirnya boleh katakan mandiri sendiri deh, pada ya paling sekali ke potlot, ini akhirnya nggak pernah nongol sama sekali, sampai akhirnya ada kejadian itu yang 96 itu yang mereka bertiga dipecat. Gue sempat di rumah Mas Redi tuh, lah ini kok seleng yang baru, mana yang bertiga nih, bilang itu kosong, si Penyok yang main, si Ivan yang main lah, bilang gitu. Konfirmasi, mau nanya apa nggak enak kan gitu.